Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku dimanapun kalian berada, saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang sudah dan menyempatkan waktunya untuk menonton video kali ini. Pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita berada di lahan budidaya timun yang dimana kondisinya saat ini dalam kondisi yang begitu cerah ya, ke bagian sana, yang dimana pada kesempatan kali ini kawan, kita akan sedikit berbagi pada kawan-kawanku mengenai khususnya budidaya timun. Jadi kawan-kawan ya, sebelum masuk ke pembahasan ini, kondisi tanaman timunnya semacam ini sudah mulai merambat ke area rambatan ya kawan-kawan, yang dimana ini di antara bambu-bambu itu kita beri senar ya kayak gini untuk merambatnya dari tanaman yang kita budidayakan, sehingga nantinya tujuan diberi senar antara bambu-bambu itu selain menguatkan satu sama yang lain, di sisi lain juga memudahkan ya, yang jelas memudahkan untuk tanaman tersebut ya nantinya enak dalam proses pemanenannya semacam itu, dan yang jelas memaksimalkan tanaman tersebut untuk merambat ya atau menyebar ya, agar proses nantinya pada fotosintesis ya atau proses pembuatan makanannya bisa lebih maksimal semacam itu. Kalau tidak, kalau di bawah itu nanti kesulitan panennya, di sisi lain juga tanamannya banyak yang keinjak ya. Tapi dengan adanya hal semacam ini, nanti kedepannya tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam proses perawatan, pemanenan ya, hingga untuk tanaman itu sendiri ya dalam proses mereka membuat makanan fotosintesis semacam itu. Dengan hal semacam ini nanti tanaman bisa memperoleh cahaya yang bisa maksimal dan optimal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai tanaman-tanaman timun, yang dimana ini tanaman timun ini saat ini kondisinya kayak begini ya, sudah mulai berbunga, dan ini memang begitu cepat ya tanaman timun. Dan ini yang di bagian bawahnya ya, untuk tanaman timun ini sudah pada sebagian dibuang daunnya, nah atau dirempeli lah ya kan kawan istilahnya. Nah, ini perempelan ini tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya adalah memfokuskan agar unsur hara atau pupuk yang diserap oleh tanaman tersebut dan diolah menjadi makanan bagi tanaman tersebut ya, tujuannya nanti agar tanaman pertumbuhannya jauh lebih cepat ya, jauh lebih tinggi, mengarah ke yang kayak gitu. Jadi ketika masa vegetatif semacam ini kan kawan, itu nantinya dengan dirempeli bagian bawahnya ya, harapannya pertumbuhan ke atas atau merambatnya sampai ke bagian pucuk dari bambu ini itu jauh lebih cepat ya, harapannya semacam itu. Dan di sisi lain juga kan kawan, dengan dirempel daun bagian bawah itu memfokuskan nanti unsur hara selain untuk pertumbuhannya biar bisa cepat ke atas, di sisi lain juga nanti kalau sudah berbunga ataupun berbuah itu fokusnya pada bunga atau pembentukan buah itu sendiri semacam itu, sehingga nantinya lebih buahnya jauh lebih maksimal lah ya semacam itu dalam bentuknya. Dan di sisi lain kan kawan, ini kondisi semacam ini ya, di lahan budidaya itu terdapat banyak tumbuhan liar yang tumbuh ya, sehingga kemungkinan tumbuhan liar itu bisa menularkan penyakit melalui bagian daun itu juga kemungkinan jauh lebih besar ya kan kawan. Nah, oleh sebab itu dengan dirempelnya di lebih awal semacam ini, nantinya harapannya juga bisa menghindarkan ya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh tumbuhan liar yang tumbuh di sekitaran tanaman yang kita budidayakan semacam itu. Nah, sehingga nantinya ya kembali lagi unsur haranya pada intinya terfokus lah ya, untuk kalau semisal sudah muncul bunga ataupun buah
maka akan terfokus dalam proses pembentukan buah tersebut. Dan kalau masa vegetatif nanti fokusnya untuk pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Dan bonusnya yaitu nanti penyakit yang menyerang tanaman khususnya terutama jamur itu jauh lebih kecil ya, kemungkinannya jauh lebih kecil. Karena apa? Karena sirkulasi udaranya jauh lebih bagus ya, tidak terlalu lembab lah pada intinya kayak gitu. Bagian bawah tidak terlalu lembab dan sirkulasi udara bagus. Nah, dan efek dampaknya yaitu adalah nanti tanaman timunnya kemungkinan terkena jamur itu jauh lebih sedikit. Nah, karena permasalahan pada tanaman timun semacam ini yang paling krusial itu saya rasa ini kan kawan, di daunnya ya, karena daunnya ini mudah sekali untuk ditumbuhi jamur-jamur yang merugikan tanaman timun itu sendiri, hampir sama kayak melon. Tapi kalau tanaman timun saya rasa masih lebih tahan ya kan kawan, semacam itu. Dan yang jelas ya kayak gini kondisi tanamannya ya kan kawan. Dan ini kalau sudah memasuki masa-masa kayak gini kan kawan bisa tambahkan untuk perawatannya ya. Perawatannya itu dengan penambahan penyemprotan ya kan kawan. Penyemprotan untuk bagian daunnya, salah satunya adalah penggunaan bakteri fotosintesis. Mungkin di lain waktu nanti akan kita bahas mengenai tentang penggunaan bakteri fotosintesis. Yang jelas kawan-kawan tonton video selanjutnya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.